Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnail Hrida dengan NIM G00240766. Saya dari kelompok SGD B4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang medula spinalis. Oke. Nah, jadi ini adalah gambaran dari medula spinalis kita kayak gitu. Jadi dimulai dari vertebra cervical atau cervical spinal segments, kemudian ada torakal, torakalis kayak gitu atau spinal segmen, kemudian ada lumbar, sakral dan juga koksigeal. Nah, di medula spinalis ini ada dua pembesaran pada medula spinalis. Jadi, yang pertama itu ada intumescentia cervicalis, yaitu pembesar perbesaran di vertebra cervicalis 3. Jadi di sini vertebra cervicalis 3 sampai dengan torakal 2 di sini. Nah, kemudian ada juga intumescential lumbales, itu perbesaran di torakal 10 sampai dengan lumbar 2. Nah, klimaksnya itu ada di torakal 12 kayak gitu. Nah, di medula spinalis ini struktur yang selanjutnya ada konus medularis. Nah, ini konus medularis. Nah, konus medularis itu apa? Jadi konus medularis ini adalah ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut kayak gitu. Nah, ini kan bentuknya kayak segitiga kerucut gitu. Oke, nah selanjutnya ada cauda equina. Jadi cauda equina ini adalah struktur yang berbentuk seperti ekor kuda pada radis lumbalis et sacralis kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada filum terminale. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada struktur eksterna dan juga struktur intramedula spinalis. Nah, di struktur eksterna atau di luarnya itu ada visura mediana anterior, kemudian ada sulcus mediana posterior, ada sulcus anterolateralis. Sulcus anterolateralis ini adalah tempat keluarnya radix anterior. Kemudian yang terakhir ada sulcus posterolateralis. Nah, sulcus posterolateralis ini adalah tempat keluarnya radix posterior kayak gitu. Oke, jadi ini yang pertama itu ada visura mediana anterior. Kita tarik set. Ini visura mediana anterior. Kemudian di sini itu ada sulcus mediana posterior. Kemudian di sini ada sulcus anterolateral dan yang di sini adalah sulcus posterolateralis kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke struktur interna medula spinalis. Jadi di struktur interna medula spinalis itu yang pertama ada substansia alba. Jadi sesuai dengan namanya, alba itu artinya putih. Jadi dia itu adalah substansia yang berwarna putih. Nah, kenapa putih? Jadi eh, dia berwarna putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung mielin kayak gitu. Nah, substansia alba sendiri itu akan dibagi menjadi tiga bagian. Ada funiculus anterior, funiculus lateralis, dan juga funiculus posterior. Nah, kemudian yang selanjutnya ada substansia grisea. Nah, berbeda dengan alba, substansia grisea ini warnanya abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena dia didominasi oleh badan sel saraf. Nah, di tengahnya dari substansia grisea ini tuh terdapat kanalis centralis yang nantinya akan berisi LCS atau liquor cerebrospinal hingga ke ventriculus terminale gitu. Oke, jadi yang pertama ada funiculus anterior. Funiculus anterior. Kemudian ada funiculus lateralis. Nah, ini adalah substansia alba yang putih ini. Nah, di sini ada funiculus kayak gitu. Nah, kemudian yang gelap di sini, yang abu-abu, ini adalah substansia grisea. Yang di tengahnya ada canalis centralis. Ini ya, canalis centralis itu ada di tengahnya dari substansia grisea, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada plexus. Jadi di medula spinalis kita itu ada plexus-plexus. Yang pertama ada plexus cervicalis. Dia dibentuk oleh ramus primary ventralis nervus cervicalis 1 sampai 5.
itu nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai dengan 4. Nah, kemudian ada plexus brachialis, dia dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8, dan nervus thoracalis 1. Nah, kemudian ada plexus lumbosacralis, dia tersusun oleh dua, ada plexus lumbalis, dia tersusun oleh nervus lumbalis 1 sampai 5, kemudian plexus sacralis itu nervus sacralis 1 sampai 4. Dan yang terakhir ada plexus coccygeus, itu nervus sacralis 4 sampai 5 dan juga nervus coccygeus. Oke. Selanjutnya ada traktus ascendens dan descendens. Nah, ini gambaran traktus kalau dilihat dari atas kayak gitu. Nah, yang kanan ascendant, jadi yang kanan dan turun itu ada spinothalamicus anterior. Nah, spinothalamicus anterior itu gunanya untuk membawa rangsang, raba, dan tekan. Kemudian ada spinothalamicus lateralis, itu berfungsi untuk membawa rangsang nyeri dan juga suhu. Kemudian ada spinocerebralis, baik anterior dan juga posterior, itu berfungsi untuk membawa rangsang keseimbangan proprioceptif. Dan yang terakhir di kanan ascendens itu ada columna dorsalis posterior. Posterior. Nah, columna dorsalis posterior ini fungsinya adalah untuk melokalisasi sentuhan, kemudian getar dan juga diskriminasi dua titik serta proprioceptif kita. Nah, kemudian di bagian kiri yang descendens atau yang turun gitu ya, itu ada tractus corticospinalis anterior dan juga lateralis untuk pergerakan otot-otot volunter atau otot-otot yang sadar. Kemudian kemudian selanjutnya ada tractus rubrospinalis. Nah, yang ini adalah tractus rubrospinalis. Jadi ini merupakan tractus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tractus tectospinalis. Ini fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan dan pendengaran atau juga di bagian kulit. Nah, yang terakhir ada tractus extrapyramidalis yang mana dia berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan juga mata. Nah, ini yang terakhir itu ada vaskularisasi dari medula spinalis itu sendiri. Jadi, secara umum, suplai arteri medula spinalis itu dibagi menjadi dua sistem utama. Ada arteri spinalis longitudinal, itu ada dua, arteri spinalis anterior dan juga arteri spinalis posterior. Kemudian ada arteri segmental, itu ada arteri radikular dan arteri Adam-Lewis atau Great Anterior Radiculomedullary Artery kayak gitu. Nah, ini di bagian atas sini itu ada anterior spinal artery. Kemudian vertebral artery itu di bawah dari anterior spinal artery tapi di sisi lateralnya kayak gitu. Kemudian di yang besar ini adalah subclavian artery, ada yang kanan dan juga kiri dia sepasang. Kemudian ini ada arteri segmental yaitu radicular artery. Nah, kemudian ini sama, ini masih arteri segmental yaitu great ventral radicular artery atau biasa kita kenal juga sebagai artery of Adam Kiewicz. Kemudian yang terakhir ada lumbar radicular artery. Oke, demikian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.